Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Hoiria Novalia dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas D Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia mengenai kutipan dan daftar pustaka. Berikut penjelasannya. Kutipan adalah suatu gagasan yang diambil dari sumber lain untuk memperkuat tulisan sendiri. Biasanya kutipan ini terdapat pada karya tulis, yang mana berfungsi untuk memperkuat tulisan penulis yang bersangkutan. Berikut merupakan contoh salah satu kutipan. Daftar pustaka adalah susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang berupa nama penulis, tahun, judul, kota, dan penerbit. Berikut contoh daftar pustaka. Untuk nama penulis, itu didahulukan nama belakangnya, kemudian nama depannya. Selain itu, untuk judul buku dicetak miring. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sering mempraktikkan komunikasi, baik dengan teman, keluarga, maupun tetangga dan yang lainnya. Tapi, apa sebenarnya komunikasi itu, dan hal apa saja yang berkaitan dengan komunikasi? Komunikasi menurut Harold de Laswell 1960. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan akibat apa atau hasil apa. Menjelaskan siapa ini berkaitan dengan kepada siapa yang merujuk pada orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Mengatakan apa itu sama dengan informasi yang ada di dalam komunikasi tersebut. Dengan saluran apa itu sama dengan media, misalnya melalui telepon ataupun secara langsung. Dengan akibat atau hasil apa artinya dampak atau efek setelah melakukan komunikasi tersebut. Untuk daftar pustaka sendiri saya mencari di internet, makanya bentuk daftar pustakanya berbeda dengan yang dari buku. Suatu komunikasi akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur berikut. Di antaranya adalah pengirim, media, pesan, penerima, dan hubungan pengirim dan penerima. Pengirim dan penerima ini adalah orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Media adalah sarana yang digunakan untuk mendukung keberlangsungan komunikasi. Pesan adalah informasi atau sesuatu yang dibahas dalam komunikasi tersebut. Hubungan pengirim dan juga penerima, yang dimaksud hubungan di sini ialah hubungan timbal balik dalam komunikasi tersebut antara pengirim dan penerima, yang nantinya akan memberikan efek setelah melakukan komunikasi. Di antara fungsi komunikasi yaitu komunikasi sebagai ilmu dan komunikasi sebagai seni. Komunikasi sebagai ilmu berarti dia itu yang menyangkut tentang pengetahuan. Melalui komunikasi kita tahu akan informasi-informasi. Komunikasi sebagai seni maksudnya di dalam komunikasi itu kita berkomunikasi dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, simbol-simbol ini termasuk dalam seni. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang disampaikan oleh penyampai komunikasi kepada masyarakat umum
ataupun yang disebut dengan massa. Fungsi komunikasi massa ini ada banyak, seperti yang dikemukakan oleh Wijaya dalam bukunya. Yang pertama itu fungsi informasi, berarti memberikan informasi kepada masyarakat umum, seperti informasi pada televisi-televisi mengenai peningkatan kasus corona. Selanjutnya fungsi sosialisasi, yang memberitahukan kepada masyarakat lalu mengajak masyarakat untuk mematuhi atau menerapkan sesuatu. Contohnya seperti sosialisasi mengenai pentingnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi. Selanjutnya, fungsi motivasi, seperti pada acara-acara televisi yang menghadirkan para penyandang disabilitas yang masih tetap berkarya di tengah keterbatasan mereka. Dari sana kita termotivasi karena kita berpikir bahwa mereka saja bisa untuk tetap berkarya di tengah keterbatasan. Kita yang diberi kesempurnaan, mengapa tidak bisa? Nah, dari pikiran itu kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Selanjutnya, fungsi diskusi. Jadi, apa yang disampaikan kepada massa melalui komunikasi massa ini dapat menjadi bahan diskusi kita, seperti diskusi mengenai langkah-langkah strategis untuk penanggulangan pandemi corona. Selanjutnya, fungsi pendidikan, yang artinya apa yang dikomunikasikan atau disampaikan dalam komunikasi massa dapat menjadi pengetahuan bagi kita. Contohnya seperti acara-acara televisi yang menayangkan tentang budaya-budaya di suatu daerah. Dari sana kita mendapat pengetahuan tentang apa saja yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Berikutnya, fungsi memajukan kebudayaan, seperti tayangan-tayangan kedaerahan yang menayangkan berbagai hal yang berkaitan dengan daerah tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memajukan kebudayaan mereka, agar kebudayaan mereka itu dikenal di masyarakat luas. Berikutnya, fungsi hiburan. Fungsi hiburan salah satunya yaitu komunikasi massa yang disampaikan melalui televisi dalam bentuk film-film kartun yang disukai anak-anak. Yang terakhir, fungsi integrasi, yaitu fungsi pemersatu. Salah satu contohnya ialah dengan adanya tayangan-tayangan kepahlawanan ataupun perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan yang ditayangkan melalui televisi. Media massa adalah media atau sarana yang digunakan dalam penyampaian komunikasi massa. Contoh media massa adalah seperti surat kabar, televisi, dan lain-lain. Media massa dibagi menjadi dua, yaitu media massa cetak seperti majalah, koran, surat kabar, dan lain-lain, dan media elektronik seperti televisi, radio, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.